Menteri Keuangan Pak Purbaya menyebut pemicu eskalasi demo yang berujung ricuh di akhir Agustus lalu dipicu tekanan ekonomi akibat kesalahan kebijakan fiskal dan moneter kita sendiri yang sebetulnya kita kuasai. Ini adalah kalimat awal yang menarik di tengah masyarakat yang sudah enek dengan janji atau manis mulut atau wacana pejabat. Saat ini masyarakat perlu bukti nyata segera. Menurut Pak Menkyu, ekonomi saat ini masih tercekik akibat pemerintah yang lambat dalam membelanjakan anggaran. Termasuk banyak kepala daerah yang memilih memarkirkan dana daerah tersebut di perbankan. Katanya sejak 2023 pertengahan, uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya nol menjelang second half 2024. Jadi itu yang kita rasakan di ekonomi melambat dengan signifikan. Sektor real susah, semua susah. Keluar tagline Indonesia gelap. Ini karena ada kebijakan dalam negeri yang salah yang utamanya mengganggu kita. Pada April 2025 pertumbuhan uang sempat mencapai 7%, namun kembali jatuh di bulan Mei hingga Agustus ini. Periode perlambatan ekonomi di tahun 2024 terjadi gara-gara uang ketat. Lalu oleh BI dan Menteri Keuangan yang dulu sang mantan dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya dengan pajak serta aturan pengetatan keuangan. Oke, sejauh ini kalimat Pak Menkyu benar karena memang fakta dan memang itu sudah tahunan masyarakat keluhkan. Nggak ada yang baru dari pernyataan tersebut. Memang bebal aja dulu pejabatnya. Lalu sekarang apa solusinya Pak? Oke, kita saksikan video berikut ini. Menteri Keuangan terbaru katanya akan menumbuhkan ekonomi Indonesia sampai 6%. Ini bakal jadi mempermudah lapangan pekerjaan. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya pertumbuhan ekonomi 6% dan bagaimana caranya? Nih kalau kita lihat di sejarah itu Indonesia tuh pernah beberapa kali 6%. Di zaman Pak Soeharto 4 kali tahun segini. Kemudian Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega belum pernah. Pak SBY pernah nih. Ada sebanyak 5 kali. Paling banyak Pak SBY nih sebanyak 5 kali. Di zaman Pak Jokowi belum pernah. Nah sebenarnya kalau kita lihat rumusnya PDB itu gini, pertumbuhan PDB itu selisih antara tahun sekarang dan tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya kali 100%. Tahun ini pengen naik 6%, tahun 2024 itu segini PDB-nya. Berarti kalau dicari PDB 2025 itu segini 23 triliunan. Nah kalau kita lihat PDB yang sudah ada di kuartal 1 di kuartal 2 2025 itu baru segini nih, baru 11.000 triliun. Berarti butuh sekitar 11.855 triliun lagi. Kalau kita dibagi 2 berarti nanti Q3 harus segini, Q4 harus segini. Nah kalau kita pengen detailin si rumus PDB itu apa sih? Nah PDB itu gini, konsumsi dikaliin ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah selisih antara ekspor dan impor. Nah kenapa bisa jadi membuka lapangan pekerjaan? Karena misalnya kalau konsumsi Indonesia tinggi maka produksi jadi tinggi, butuh lapangan pekerjaan. Kalau investasi tinggi misalnya nggak bangun pabrik itu juga butuh lapangan pekerjaan. Kalau pengeluaran pemerintah tinggi misalnya proyek membangun jalan dan lain-lain butuh lapangan pekerjaan. Kalau ekspor tinggi berarti juga sama butuh lapangan pekerjaan yang tinggi. Makanya PDB ini sangat berkaitan erat dengan lapangan pekerjaan. Nah kalau kita lihat ininya unsur-unsurnya 2024 itu segini nih, konsumsinya, investasinya, pengeluaran pemerintah sama selisih ekspor dan impornya segini. Kalau misalkan semuanya naik 6% berarti targetnya 2025 harus segini. Ya intinya semoga tercapai aja sih 6%. Kalau 6% tercapai berarti ini sejarah nih, udah berapa tahun Indonesia nggak pernah 6%. Jadi bagaimana sobat sekarang? Kira-kira kapan di meja rakyat ada makanan yang banyak dengan wacana dan ilmu Pak Menteri Keuangan yang tadi kita saksikan? Ditunggu komennya. Peace.